Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Doni selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital dan Embedded. Dan selamat malam juga teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Digital to Analog Converter atau DAC. Untuk anggota kelompoknya, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hafiz Catur Putri, saya sendiri yaitu Widya Karisa, kemudian Auliani Fauzia, selanjutnya ada Zahra Faikoh, ada Leliana Aninda, dan juga Rifanska Rafael Sembiring. Untuk topik yang akan dibahas ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian konsep dasar DAC dan pengaplikasian DAC. Yang kedua ada binary weighted DAC. Kemudian R-to-R ladder DAC. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan binary weighted dan R-to-R DAC serta simulasi rangkaian DAC. Untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari digital to analog converter atau DAC. Perangkat elektronik yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Konversi ini biasa digunakan pada pemutar musik, televisi, dan ponsel untuk mengubah aliran data digital menjadi sinyal audio atau video analog. Ada beberapa arsitektur DAC, termasuk DAC dengan tangga R2R, DAC pendekatan berturut-turut atau siklik, dan DAC kecepatan tinggi modern dengan arsitektur interleaved. Fungsi utama DAC adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog kontinu, biasanya dalam bentuk tegangan atau arus. Selanjutnya adalah konsep dasar DAC. Yang pertama adalah input digital DAC. Data digital yang masuk ke dalam perangkat DAC yang umumnya dalam bentuk kode biner 0 dan 1. Yang kedua adalah pengoperasian DAC, yaitu mengubah input digital menjadi sinyal analog. Ada beberapa tipe DAC, antara lain binary weighted DAC dan R2R ladder DAC. Yang ketiga adalah output DAC, yaitu sinyal analog yang dihasilkan dari proses pengoperasian yang dapat digunakan untuk menggerakkan perangkat audio. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke pengaplikasian DAC. Yang pertama yaitu audio. DAC dapat mengubah sinyal audio digital menjadi analog untuk pemutaran melalui perangkat audio. Kemudian yang kedua, industri. DAC digunakan dalam beragam aplikasi pengendalian dan pemrosesan sinyal analog, seperti industri pengolahan citra. Yang ketiga, video. DAC mampu mengubah sinyal video digital menjadi analog untuk ditampilkan di monitor dengan koneksi seperti VGA. Yang keempat, yaitu sistem kontrol. DAC dapat menghasilkan sinyal analog yang mengontrol perangkat fisik seperti sistem pengaturan suhu dan kontrol motor. Yang terakhir, yaitu telekomunikasi. DAC digunakan dalam telekomunikasi untuk pemrosesan sinyal suara dan video untuk transmisi serta penerimaan data. Binary weight. Binary weight DAC berarti pembobotan secara biner yang artinya disusun dari beberapa resistor dan OP amplifier, di mana OP amplifier ini digunakan sebagai non-inverting amplifier dan perbandingan nilai resistor feedback dengan resistor input membentuk pola bobot seperti pada sistem bilangan biner. Berikut rangkaian dari binary weight DAC dengan rumus F out sama dengan minus RF per R in kali F in. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian yaitu binary weighted. Nah, yang dibutuhkan itu ada resistor, ada OP-AMP, ada V-source, ada switch, dan juga ground. Untuk kegunaan OP-AMP sendiri yaitu untuk meningkatkan sinyal analog yang dihasilkan oleh resistor ladder. Kemudian, ground digunakan untuk memastikan referensi yang sama dalam konversi DAC. Dengan OP-AMP dapat digunakan untuk mengamati output semua input biner. Berikut diagram atau skema rangkaian DAC binary weight menggunakan OP-AMP. Nah, jadi di sini untuk simulasinya di rangkaian atau saklar yang pertama itu merupakan bit 0, saklar yang kedua itu bit 1, saklar yang ketiga itu bit 2, dan saklar yang paling atas ini adalah bit 3. Nah, untuk mensimulasikannya kita langsung klik run, terus untuk kita akan coba ke bit 0. Kita tutup saklarnya, dan jika dilihat pada voltmeternya itu menunjukkan nilai minus 0,25. Kemudian kita coba untuk tutup saklar yang bit 1 menghasilkan nilai minus 0,50. Kita coba untuk saklar yang bit 2
menghasilkan nilai minus 1,00. Nah, jika kita tutup semua saklar, maka hasilnya adalah minus 3,75. Selanjutnya itu bisa dilihat dari tabel di sebelah kiri. Jadi di tabel itu ada bit 3, bit 2, bit 1, dan bit 0. Nah, kalau misalnya saklarnya terbuka semua, itu menghasilkan analog output sebesar 0 volt, sesuai dengan gambar yang ada pada pojok kanan atas. Kemudian, tadi sudah disimulasikan ketika saklar pada bit 0 itu kita tutup, atau nilainya 1, maka analog outputnya itu minus 0,25. Begitu juga seterusnya. Nah, tadi juga sudah disinggung terkait dengan mencari nilai analog outputnya dengan rumus yang sudah ditentukan, yaitu Vout sama dengan minus RF per Rin dikali Vin. Untuk nilai RF-nya itu bisa dilihat pada resistor di atas, yaitu nilainya 1 kilo ohm. Kemudian untuk Rin-nya itu sesuai dengan resistor pada bit yang akan kita coba. Nah, yang pertama itu pada bit 0. Pada bit 0 itu nilai resistornya 8 kilo ohm. Terus untuk Vin-nya itu bisa dilihat pada nilai V1, yaitu 2 volt. Kita hitung maka memperoleh nilai minus 0,25. Hal tersebut sudah sesuai dengan nilai dari simulasi, maka bisa disimpulkan bahwa hasil dari simulasi dan juga perhitungan sesuai dengan rumus teoritis itu sudah sesuai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu R2R, di mana rangkaian digital to analog converter atau DAC ini tipe R2R adalah salah satu jenis rangkaian DAC yang digunakan. Desain ini memanfaatkan resistor dengan nilai R dan 2R untuk membentuk jaringan resistornya. Kemudian struktur jaringan resistornya ini membentuk pola tertentu yang membuatnya relatif mudah dirancang. Nah, jaringan resistornya biasanya disusun seperti tangga dengan resistor R dan 2R yang bergantian. Biasanya rangkaian ini digunakan pada implementasi DAC tipe ladder. Next. Nah, berikutnya itu ada jenis-jenis dari DAC to 2R, di mana yang pertama yaitu single bit DAC, di mana setiap resistor lapisan R2R dihubungkan dengan satu bit sinyal digital. Nah, jika bit tersebut dalam keadaan digital logika 1, maka resistor R2R akan terhubung ke sumber tegangan referensi. Sedangkan jika bit tersebut dalam keadaan logika 0, maka resistor R2R tidak terhubung ke sumber tegangan referensi. Nah, output analog dihasilkan dengan mengkombinasikan tegangan yang dihasilkan oleh resistor yang terhubung dan tidak terhubung. Yang kedua yaitu multi-bit DAC. Nah, beberapa bit sinyal digital ini digunakan untuk satu resistor lapisan R2R. Misalnya, resistor R2R pertama menggunakan bit tertinggi. Kemudian resistor R4R menggunakan kombinasi bit kedua tertinggi dan seterusnya. Dengan menggunakan lebih dari satu bit untuk setiap resistor, resolusi DAC meningkat yang menghasilkan output analog yang lebih akurat. Yang ketiga yaitu string bit DAC R2R, di mana resistor lapisan R2R dihubungkan dalam satu string di antara sumber tegangan referensi. Output diambil dari titik tengah jaringan resistor. Setiap resistor dapat dikendalikan oleh bit yang sesuai. Resistor R2R yang terhubung akan memberi kontribusi tegangan, sedangkan resistor tidak terhubung akan memberikan kontribusi 0. Nah, output analog yang dihasilkan akan menjumlah tegangan dari masing-masing resistor. Yang keempat yaitu segmen DAC. Nah, jaringan resistor R2R dibagi menjadi beberapa segmen. Setiap segmen fungsi sebagai unit DAC terpisah, dan setiap unit ini menghasilkan tegangan analog pada porsi tertentu dari output. Nah, setiap segmen ini dapat dikendalikan oleh rangkaian kontrol dan mempertimbangkan kontribusi mereka pada output akhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan jenis DAC R2R, di mana pertama kita adalah membuat rangkaian sekaligus simulasi dari DAC atau Digital to Analog Converter dengan menggunakan op-amp dengan tujuan untuk mengamati output semua inputan binar dan memplot grafik tegangan output dengan inputan digital. Berikut adalah diagram atau skema rangkaian untuk DAC R2R menggunakan op-amp IC741 sebagai op-amp dengan menggunakan software Proteus. Inverting terminal terhubung dengan resistif
network sebagai tangga R2R yang digunakan untuk mengubah digital ke analog. Kemudian, hal tersebut disebut dengan R2R dikarenakan nilai resistor yang dirangkai secara seri adalah setengah nilai dari hambatan yang diparalelkan, maka bentuk resistornya menyerupai seperti tangga yang dihubungkan dengan 4 saklar dari A ke D dengan nilai yang bervariasi dari 0 hingga 5 dan menerapkan inputan digital 0 ataupun 1 ke A, B, C, D. Kemudian, output dihubungkan ke inverting input op amp, feedback resistor dihubungkan antara inverting input dan output. Selanjutnya, non-inverting input dihubungkan ke ground plus VCC yaitu plus 9 volt dihubungkan ke pin nomor 7 dan minus VEE yaitu minus 9 volt dihubungkan ke pin 4. Software yang digunakan di sini adalah software Proteus yang diawali dengan mengumpulkan alat dan bahan atau komponen yang dibutuhkan, diantaranya ada resistor, saklar, op amp, ground, DC voltmeter untuk mengukur output DC source untuk menempatkan plus VCC dan minus VEE. Selanjutnya, menghubungkan setiap komponen dengan mengubah setiap resistor dengan nilai 1K dan 2K ohm. Selanjutnya, mengatur plus VCC menjadi nilai plus 9 volt dan minus VEE menjadi minus 9 volt. Yang selanjutnya dapat kita jalankan simulasi rangkaiannya dengan memvariasikan nilai input digital baik itu nilai 0 maupun 1. Dari nilai yang dapat dilihat bahwa nilai terus mengalami kenaikan pada tabel yang nantinya akan ditunjukkan. Saya akan melakukan simulasi untuk yang pertama, di mana ketika semua input itu bernilai 0, maka Vout atau tegangan outputnya itu akan menghasilkan nilai 0. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah nilai input pada A, yaitu bernilai 1. Di sini mengeluarkan nilai minus 0,31. Selanjutnya saya akan mencoba nilai A0, B1, C0, dan D0. Dan menghasilkan nilai minus 0,62. Dan terakhir saya akan mencoba untuk memasukkan nilai ke semua inputan bernilai 1. Dan menghasilkan nilai minus 4,69. Dapat disimpulkan bahwa nilai yang ada pada tabel berikut itu hasilnya sama dengan nilai simulasi yang tadi sudah dicoba di software Proteus, di mana ketika inputan D itu 0, C0, B0, dan A1 itu bernilai minus 0,31. Dan yang selanjutnya, ketika D bernilai 0, C bernilai 0, B1, A0, masukkan nilai minus 0,62. Dan yang terakhir, tadi di simulasi kita mencoba ketika nilai D bernilai 1, C1, B1, dan A1 itu menghasilkan nilai minus 4,68. Dari hasil tabel berikut, saya mencoba menghitung secara manual dengan rumus Vout sama dengan minus RF dikali dengan I, yang dimana selanjutnya itu dapat kita hitung sama dengan minus RF dibagi R4, V1 dikali D3. D3 itu adalah merupakan inputannya, ditambah dengan RF dibagi R3 dikali V2 dikali dengan D2. Selanjutnya ditambah dengan minus RF sama dengan R2 dikali V3 dikali D1 ditambah minus RF dibagi R1 dikali V4 dikali D0. Kemudian kita dapat melanjutkannya dengan minus RF V1 dibagi R4 dikali D3 ditambah V2 dibagi R3 dikali D2 ditambah V3 dibagi R2 dikali D1 ditambah V4 dibagi R1 dikali dengan D0. Yang dimana untuk nilai V1, V2, dan sampai dengan V4 itu dimulai dari nilai 5 volt sampai dengan 0,625, di mana itu merupakan nilai setengahnya dari 5 volt. Nilai RF-nya itu bernilai minus 10 kilo ohm dikali dengan 5 volt dibagi 20 kilo ohm dikali 1 ditambah 2,5 volt dibagi 20 kilo ohm dikali 1 ditambah 1,25 volt dibagi dengan 20 kilo ohm ditambah 0,625 volt dibagi dengan 20 kilo ohm, yang menghasilkan nilai minus 10 kilo ohm dikali dengan 0,25 mA ditambah 0,125 mA ditambah 0,0625 mA ditambah dengan 0,03125 mA, yang menghasilkan nilai minus 10 kilo ohm dikali dengan 0,46875 mA, yang hasilnya itu didapatkan minus 4,6875 volt. Nilai tersebut sama dengan nilai simulasi yang sudah dicoba sebelumnya ketika inputan A sampai D itu saklarnya ditutup atau bernilai 1, yaitu nilainya didapatkan 4,68. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari DAC binary wave dan DAC R2R. Untuk DAC binary wave memiliki kelebihan yang pertama itu rangkaiannya mudah dipahami,
Yang kedua itu konstruksinya sederhana dan memiliki konversi yang cepat. Untuk kekurangannya ini sendiri, jumlah resistornya besar dengan presisi tinggi untuk resistor rendah. Yang kedua, rentan terhadap kebisingan dan kesalahan. Yang ketiga, barang-barangnya mungkin mahal. Yang keempat, membutuhkan resistansi saklar yang rendah pada transistor. Untuk DAC dari R2R ini memiliki kelebihannya. Kelebihannya yaitu hanya memiliki 2 resistor dan tidak membutuhkan resistor presisi. Yang kedua, lebih mudah diproduksi. Yang ketiga, waktu respon lebih cepat. Dan yang keempat, harganya murah. R2R juga memiliki kekurangan yaitu analisisnya yang membingungkan dan tingkat konversi lebih lambat. Next. Jadi kesimpulan yang didapat adalah digital to analog converter atau DAC adalah komponen kunci yang memungkinkan perangkat digital berbicara dengan perangkat analog. Tugas utamanya adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, memastikan kompatibilitas antara perangkat kedua arah ranah ini. Ada beberapa jenis DAC seperti binary wave DAC atau R2R DAC yang masing-masing memiliki konfigurasi sirkuit khas serta kelebihan maupun kekurangan tersendiri. Resolusi DAC diukur dalam bit, menentukan sejauh mana kemampuannya menghasilkan sinyal analog yang akurat. Akurasi menjadi krusial terutama dalam aplikasi yang menuntut output analog yang tepat. DAC banyak digunakan dalam pemeriksaan audio, pengendalian motor, dan sistem industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.